biar kuat. Iya, akunya udah nggak kuat. Dia mainnya keras banget, ketuplak begitu. Sampai tahu nggak, sampai kasurnya jebol. Parah banget mainnya. Karena aku cuman kasihan aja nikah sama kamu, nggak ada rasa cinta sama kamu. Aku bisa aja sama kamu. Juga sih. Oh, Kak Pinky penyanyi. Oh, penyanyi. Iya. Bisa dinyanyiin sedikit? Tapi suara aku nggak begitu bagus. Nggak apa-apa, siapa tahu ada produser yang tertarik kan. Lupa kasih sayang juga tak pulang-pulang. Oh, keren kan ternyata. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan dan keangkara murkaan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya, menurutnya, narasumber kita ini sering kali diselingkuhi sama suami, sama pacar. Banyak deh pokoknya. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Pinky. Kakak. Iya, Kak Pinky sesuai dengan rambutnya ya, Pinky juga ya. Iya, menyesuaikan. Iya, tapi bibirnya merah. Pink mer. Pinky merah gitu ya. Oke, Kak Pinky terima kasih nih atas kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Jadi Kak Pinky ini katanya punya pengalaman nganu-nganu ya. apa sih ya sebutannya itu? Pengalamannya sering diselingkuhi gitu sama pasangannya. Nah bener. itu Kak Pinky udah siap belum nih buat cerita pengalamannya? Siap banget sih. Ya, tentunya penonton juga penasaran nih gimana sih kok bisa gitu Kak Pinky ini diselingkuhi berkali-kali terus kok nggak kapok gitu. Apa yang ada yang mendasari perselingkuhan itu gitu. Oke, silahkan kalau gitu Kak Pinky. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Pertama ya, aku kenalan sama seorang di Ramayana Koja. Oke. Nah, pas itu saya kenalan tuh di Ramayana Koja, cowok. Dia namanya Mas Yono, orang Jawa. Yono lagi aja ya. Oke. Nah pas itu saya kenalan tuh sama dia. Nah dia ngajakin ke rumah saya kan. Sayanya belum siap karena baru kenal juga sih. Takutnya saya kan kalau udah kenal sama ini orang satu, takutnya yang orang rumah kan kok baru kenal kok lama-lama kok pisah gitu. Jadi aku pengen tahu sikapnya kayak gimana orang itu. Ya udah aku jalanin. Nah dia telepon, ketemu saya di Ramayana Koja. Pas itu dia ngajakin main lah malam minggu di Ramayana Koja. Ajak jalan ya? Jalan ke malam minggu. Pas itu dia ngomong gini, yang jalan yuk katanya. Kemana kataku? Ke Ramayana Koja. Ngapain, jalan aja. Tapi ada temen aku di sono. Siapa? Cewek. Banyak ya temen kamu? Banyak lah, nanti kamu juga tahu. Ya udah tuh, aku udah ajakin ke sana. Aku lihat temannya cewek semua pada nggak jelas. Kataku, ini teman kamu kayak gini? Iya parah banget. Terus kita ngapain kesini? Ya main aja lah gitu. Nggak jelasnya ini dalam bentukan apa nih? Seksi-seksi atau Iya, dia brutal-brutal? Seksi-seksi itu pada ngerokok semua. Oh oke, paham. Ya pas itu dia
kan bilang gini, aku nanya nih, kamu mau kerokean? Iya, diajakin kerokean. Terus itu dia keluarin duit buat beli koin, koin karaoke. Nah pas itu dia kan nuker koin nih, nuker koin tuh sama teman-temannya. Kok kamu ngajaknya ke sini sih, nggak jalan berdua aja? Kenapa sama teman-teman? Seharusnya kan kalau punya pacar kan berdua, ini mah malah sama teman-teman. Ya kagak enak juga kalau nggak ketemu mereka sih, udah lama juga, dia bilang gitu. Pas itu disuruh masuk, akunya nggak mau. Ngapain juga aku masuk di situ, udah tahu ngapain bawa rokok, pada ngerokok semua, cewek-ceweknya banyak. Aku keluar aja, sorry aku keluar, aku nggak mau di dalam, ngap soalnya nggak kuat. Pas itu aku keluar, ya dia nyanyi happy lah, nyanyi happy terus nyanyi happy. Gak lama-lama kan aku tunggu depan, ada cowok tuh nyamperin aku. Mbak kenapa kamu kok di depan gak masuk? Enggak mbak, enggak, saya nggak masuk. Emang kenapa? Ya ngapain saya masuk, mereka aja lagi begitu kerokean sama cowok saya. Emang itu cowok kamu mbak? Iya. Kok begitu sih, seharusnya kan kalau punya pacar tuh berdua, kenapa dia sama yang lain-lainnya cewek lagi? Mbak nggak cemburu atau gimana? Ya dalam hati mah cemburu, jealous sih. Terus ya saya kan juga nggak tahu kalau dia keroken sama temen-temennya kayak begitu-gituan, apalagi dia seksi begitu keroken. Oh gitu, yang sabar ya mbak ya, saya mah selalu sabar kok, aku bilang gitu. Pas itu nggak lama-lama kan aku disuruh masuk sama cowok aku, sini yang masuk. Nggak, saya di luar aja. Ngapain kamu di luar? Bukannya masuk aja ke kerokean? Nggak, lagi ngamut orang kamunya begitu sama cewek. Terus ceweknya ngelendot-lendotin cowok aku begini-begini aja begitu. Pas itu dia kerokean, nggak lama-lama cewek itu bawa minuman kayak atau bir atau alkohol kan, aku nggak tahu kan. Dia bawa, terus bawa gelas, bawa cangkir apa tuh, pokoknya semacam aqua lah. Nah itu pada minum-minum tuh di situ. Nggak tahu aku itu pada ngapain ya. Aku keluar lagi, males aku masuk juga. Dia tuh pada minum-minum, kata aku gitu. Lagian juga ngapain saya masuk ke situ, dia udah happy di situ, udah lupain aku. Cobalah keluar aja lah, biarin, pengen tahu kayak gimana. Nah dia minum-minum tuh keluar. Pas itu ya udahlah, saya keluar aja. Pas itu kan dia kan keluar tuh ngomong gini, kamu kenapa kok jealous banget sama aku, nggak nyaman ya sama aku jalan? Bukan gak nyaman, saya kan pacar kamu, seharusnya kan kamu jalan berdua sama aku, jangan sama yang lain. Apalagi kamu kayak gitu, kamu bawa minum, kamu minum ya? Iya saya minum sedikit. Kok kamu minum? Udah tahu kan aku nggak kuat bau ciuman alkohol gitu, aku suka mual kan. Iya deh maaf, ya udah kamu cari minuman yang agak manis-manis biar kamu menghilangkan bau minuman itu. Ya udah saya minta maaf, aku pengennya sekarang pulang aja ya, jangan lanjut kerokean lagi. Aku nggak mau ngeliat kamu kayak gitu. Kalau kamu mau tinggal sini ya udah silakan. Ya udah aku ikut pulang juga katanya gitu. Ya udah aku pulang sama dia tuh. Pas itu besoknya dia mau ke rumah aku, ya udah aku izinin ke rumah. Nah aku kenalin sama orang tuaku. Nah orang tuaku ngomong gini, kamu memang bener mau serius sama anak saya? Iya saya mau serius sama dia. Jangan ya, kamu jangan nyakitin anak saya. Anak saya tuh cuman perempuan, nggak ada punya laki-laki kayak macam kakak lah, dia nggak punya, bapak juga udah nggak ada. Jangan nyakitin dia ya, kasihan, soalnya udah nggak ada bapak lagi, bilang gitu kata ibu. Iya bu, saya suka sama dia, sayang sama dia. Gini bu, saya mau ngomong nih serius, saya mau ngelamar anak ibu, tapi saya pengen tunangan dulu, nggak bisa langsung nikah.
Soalnya saya sambil ngumpulin duit juga buat masa depan dia nikah. Oh gitu. Jadi ini mau tunangan dulu. Terus keluarga gimana? Udah setuju? Udah sih, udah aku ngomongin sama keluarga, ibu semuanya. Tinggal aku mau ngajakin ke sana, Bu. Kira-kira diizinin enggak ya, Bu, sama ibu? Boleh, boleh katanya. Pas itu saya diajakin ke kampung daerah Lampung lah, Jawa. Saya ke sono. Ke sono ketemuin keluarganya. Ini acaranya mau tunangan atau gimana? Kata mas aku sih tunangan dulu, dia bilang. Katanya sambil kerja sambil ngumpulin, Pak. Oh gitu. Ya udah, ntar kepastiannya ntar kumpul-kumpul lagi sekeluarga. Pas itu pas sudah berapa hari kemudian keluarga dia tuh ke rumah aku bawa lamaran kan, bawa cincin, bawa sesar-serahan gitu. Udah tunangan nih. Aku jalan sama dia berdua. Ya udah aku ajak, masa dia bilang gini, yang kan kita udah tunangan, boleh dong. Apaan sih katanya? Itu pengen belah duren. Kok belah duren sih? Apa sih belah duren? Gak ngerti deh. Ih, masa kagak tahu sih itu belah duren? Oh, yang anu-anu ya. Iya, iya, iya. Ya udah ntar kalau nggak sibuk ya, kalau udah beres rumah, jangan lama-lama, udah nggak tahan. Katanya dia bilang gitu. Ya udah, ngajakin ke situ, ke tempat kayak kayak macam penginapan gitu. Ya udah main tuh. Anunya gede banget. Anunya gede banget sampai nggak kuat. Masa gede banget sampai saya nangis. Aduh, aduh yang sakit tuh, aku bilang gitu. Habisnya gede banget sih. Terus gimana gedenya? Pokoknya gede banget lah, kayak gimana ya? Nggak ada contohnya. Segelas mic gini. Segini nih kayak mic. Tapi dalamnya itu kayak ada biji-biji gitu, apa ya? Apa dalam apa? Dalam anunya dia ada biji-biji gitu, kayak jendol-jendol di ujungnya. Apa ya? Kutil. Bukan, kayak ada isinya atau apa ya? Kayak macam tasbih atau apa tuh? Oh, dipasangin ini. Iya, apa namanya? Apa sih? Biji tasbih ya, buat kuat gitu kayaknya. Biar kuat. Iya, akunya udah nggak kuat. Dia mainnya keras banget, ketuplak begitu. Sampai kasurnya jebol. Parah banget mainnya. Buset dah. Akunya udah nggak kuat. Udah lah, kata dia gini, lagi yang capek istirahat dulu. Ya udah minum dulu, udah. Lanjut lagi tuh katanya. Ayo katanya, ngapain ayo lanjut lagi, capek, bilang gitu. Ntar lagi, udah enak katanya, apanya yang enak gitu. Udah main lagi tuh sampai 3 kali main. Sampai 3 kali main? Iya. Pas itu dia bilang ini, kamu kok berdarah katanya. Apanya? Anunya, ya iyalah orang udah dilukain sama kamu. Tapi Kak Pinky itu yang pertama kali berhubungan. Makanya aku kaget, kok berdarah? Aku bilang mungkin baru kayak gitu kali, orang sakit banget loh. Aku bilang gitu. Pas itu ujungnya itu kan ada kayak isinya. Itu di ujung, maksudnya masih di batang? Di sini. Oh, di ujung deket biji. Oh iya. Iya bener, kayak ini kalau apa ya, black jet gitu ya. Iya, apalagi
dalam banget tuh, sakit banget. Mentok ya. Iya, sampai kasurnya runtuh tau gak. Nah pas itu udah main, udah tuh pulangnya sekitar jam 12 lah. Tadinya pengen nginep, jadi udah yuk pulang. Udah capek apanya. Olahraga itu main duren. Main duren. Maksudnya belah duren. Oh iya. Tapi masih bisa jalan? Masih ya. Pas itu ya udah aku pulang ke rumah. Nggak lama-lama aku diajakin, esok harinya tuh saya diajakin sama itu dia ke rumahnya adenya, kenalin sama adenya, kan belum kenal sama adenya tuh. Emang kapan bukannya udah ya tunangannya? Iya kan kakak cerita. Oh cerita. Iya ini kakak cerita udah tunangan sih, kan adek kan sibuk terus. Iya sih kata dia bilang gitu. Iya nanti aku kasih spesial buat calonnya Mas deh, kayak apa mau kena gitu. Iya. Oh, ya udah. Pas itu dia kan keluar tuh. Dia keluar, adanya juga keluar. Dia ke warung. Pas itu dia ngambil duit doang nih, dompetnya ditinggalin. Terus kayak ada yang ngomong gini, dibisikin ke aku. Coba kamu buka dompetnya deh. Ada apa sih dalam dompetnya itu? Coba kamu buka dompetnya sekarang, buruan. Ada yang bilang gitu. Penasaran. Ya udah tuh, dia tuh masih lama sama adanya depan. Nah, nggak lama-lama aku lihat dompetnya dia tuh, calon aku. Pas aku lihat, lah ini apa ya? Ada surat-surat, terus ada foto cewek berdua gitu. Maksudnya apa ya? Banyak lagi fotonya. Ya udah, aku sobekin tuh. Aku diem pura nggak tahu, padahal udah tahu. Pas itu nggak lama-lama, kemudian dia pulang sama adenya. Dia nyari dompet. Lah dompetku kemana? Ada di sini. Di kamu ya? Enggak. Emang dari di sini kan kamu yang simpen, aku bilang gitu. Oh, terus dia dilihat. Loh, kok nggak ada ini isi dompetnya? Kamu nyari apa? Nyari foto cewek kamu ya? Apa selingkuhan kamu? Itu foto kenang-kenangan. Loh, kok foto kenang-kenangan? Kan kita udah tunangan bukan? Kenapa kamu masih nyimpen foto kenang-kenangan di dompet kamu? Seharusnya aku kan ada di foto itu, bukan orang lain nyimpen. Seharusnya foto kita berdua disimpan di dompet kamu itu, jangan orang lain. Aku bilang gitu. Ya sayang aja sih dibuang tadi ya. Udah aku sobekin semuanya di kamar mandi biar kamu tahu. Lah emang kenapa? Ya kan kamu udah tunangan aku. Ngapain kamu simpen dia? Kalau memang kamu suka sama dia, dia aja sana kamu nikah atau gimana? Aku bilang gitu. Ya udah tuh. Aku nggak lama-lama. Kayaknya udah nggak sabaran nih sama kamu. Kenapa? Udahlah, udah nggak sabaran. Kamunya kayak gini. Kayaknya kamu mendingan sama yang lain aja deh. Kamu tunangan sama dia. Karena aku sukanya sama kamu, sayang sama kamu. Iya aku tahu. Kayaknya sayang kamu itu nggak seberapa deh kayak aku jalan sama kamu sekarang. Emang kenapa? Ya kamu pikir aja sendiri. Perasaan seseorang itu kayak gimana kalau ngelihat foto ada seseorang di situ. Sakit kan rasanya. Iya aku tahu, udah gitu doang, nggak ada rasa apa-apa. Berarti kamu itu nggak sayang, kayak buat mainan doang. Kalau memang kamu suka sama dia, ya udah, kamu sama dia aja. Ya udah, aku langsung pulang, nggak pamit nggak apa. Langsung aku pergi pulang dari Warakas ke rumah aku. Ya udah tuh, saya udah ini ya,
Pas itu saya kabur dari rumah tuh. Pas udah kabur dari rumah, ketemu tuh sama seseorang. Orang Sunda, ya kan. Ceritanya sih aku cuman itu doang, termenung. Sampai dia gini, mbak jangan bunuh diri. Enggak, saya nggak bunuh diri, saya biasa-biasa aja. Saya cuman nenangin hati dan pikiran saya. Oh, ya udah mbak ikut saya aja. Kemana ya? Ke rumah saya biar nyaman lagi. Ya udah, ketemu sama seorang, saya diajakin ke rumahnya. Nah pas di situ kenalin sama keluarganya. Pas udah ketemu sama keluarganya, silaturahmi, Bu, ini saya nolongin dia, tapi mau aku nikahin, boleh nggak Bu? Iya boleh. Soalnya kan kalau di kampung kan nggak boleh sembarangan bawa orang kan. Iya saya ngerti kata ibunya. Ya udah kamu langsung nikah. Ya udah tuh udah nikah sama cowok itu. Dia sudah nyelamatin aku. Ya udah tuh saya ke rumah orang tuanya dia kan. Nggak lama-lama saya diajakin ke kamar lah sama dia tuh. Masih pengantin baru nih? Iya pengantin baru. Udah nikah siri tuh sama dia. Ajakin kamar, toel gini, yang katanya gitu. Manggilnya bukan yang cinta gitu. Apa sih cinta? Kita ke kamar yuk, ngapain? Biasalah. Ya udah, kamar duluan, ntar aku nyusul. Ntar kamu nggak ke kamar, ya ntar nyusul. Ya udah tuh aku nyusul. Dia sudah buka duluan. Buset, udah buka duluan. Iyalah kan pengen itu. Pengen kasmaran, pengen romantisan. Ya udah. Aku macam itulah. Pas itu ngajakin main sama dia. Pengen bikin anak. Bikin anak lah. Kamu maunya di atas apa di bawah kayak gitu. Kalau aku mah enakan di atas, emang kenapa? Ya enak, coba punya kamu kecil apa gede? Ini kan udah ngeliat tuh. Oh ya, kecil segini. Oh beda. Cuman dia nggak begitu hyper lah. Biasa aja. Aku bilang gini, yang kok nggak kerasa apa-apa sih? Iya masa sih? Kalau nggak kamu beli jamu aja biar gede. Masa segini doang nggak bisa masuk lah, yang cuman nempel doang, nggak ada rasanya. Segini kecil banget dong. Segini kali mungkin. Segini mah punya kucing dong. Nggak kerasa apa-apa, main juga cuma nempel doang. Buset deh. Ya udah kamu aja yang main, aku mah enggak, liatin aja. Jangan ngeliatin dong, kan malu. Malu jadinya kalau kecil, makanya gedein. Minum jamu kuat. Kalau enggak beli apa gitu. Emang kenapa sih kalau gini? Kurang nyaman. Kalau segini kan gak masuk. Kayak itunya aku bilang gitu. Nggak usah lah, segitu aja. Kagak enak, katanya pengen punya bayi gitu. Ya juga sih, tapi lama. Nggak lama. Ya udah tuh, udah main. Pas itu ngomong gini dia, kok lama-lama kok lemes ya? Lemes kenapa? Udah keluar duluan, belum nyampe ke anunya. Maksudnya dia udah nggak sabar, udah nggak bisa nahan. Baru mau masuk udah keluar duluan. Oh oke. Baru di nempel gitu ya. Gimana sih? Saya nggak paham sih sama cara permainannya. Bener, nggak paham. Jadi baru saya perjelas ya. Nempel. Iya nempel gini doang.
Nempel gini doang udah keluar. Buset, udah pada basah. Itu belum masuk? Belum. Oh, oke. Paham. Kok kamu belum masuk udah keluar duluan? Udah nggak kuat dari tadi, nahan-nahan katanya gitu. Oh gitu. Ya udah nanti lagi aja. Ya udah. Pas itu ya udah tuh keluar dari kamar. Ada bapaknya tuh. Wih, lagi bikin dede nih. Iya, lagi bikin dede lah. Oh, lagi bikin dede. Pak, tahu nggak Pak? Dia mah ini. Masa baru masuk udah keluar duluan, belum masuk. Kok bisa gitu? Kagak tahu dia. Orang ini segini, bapaknya ketawa. Dia bilang ke bapaknya. Iya. Laporan. Berani ya. Sama mertua. Terus kataku gini, kok ngomong sama bapak sih, kan malu. Iya sih malu. Kan bapak nanya tadi, udah aku jawab. Buset deh, bukan nanti aja ngomongnya. Udahlah biarin, udah terlambat basah. Kan biar tahu nanti dikasih tahu trak-trik kayak gitu gimana sih. Oh iya ya udah. Pas itu ya udah. Nah, saya tuh dia tuh kerjanya macam kayak sawah di proyek orang Sunda itu yang nyelamatin aku. Dia 2 minggu sekali pulang. Nah pas itu aku dikenalin sama neneknya dia lah, ke rumah neneknya. Assalamualaikum, Nek, ini kenalin nih. Ini siapa ya dia? Ini istri saya. Kok nggak ngomong-ngomong sama nenek, begitu-gitu aja? Iya, soalnya panjang ceritanya. Kayaknya kamu kabur dari rumah ya, katanya. Kata nenek itu. Terus kataku jawab, iya. Emang kenapa? Saya nggak suka kalau sama perempuan yang kabur dari rumah. Ya ada masalah aja, Nek. Maaf ya, Nek, kalau saya kurang baik atau gimana. Kenapa sih nggak bilang sama saya kalau udah nikah atau gimana? Iya, saya minta maaf, Nek, kata neneknya ngomong sama suami aku yang sekarang. Pas itu nggak lama-lama saya pulang. Udah satu rame, udah apa sama dia, udah ketemu keluarga. Saya pulang sama calon suami saya ke Jakarta Utara, ke rumahku lah. Kan belum kenal satu sama lain. Ya udah aku ajak ke rumah. Tapi orang tuaku, keluargaku nggak setuju sama dia. Udah setujunya sama yang cowok yang pertama itu, yang tunangan. Tapi dia bilang gini, kenapa nggak ngomong kalau udah nikah? Takut nggak diizinin sama mama. Karena ini saya nolongin anak ibu di sana, dia kayak orang kebingungan, kayak gimana. Oh gitu ya. Rencananya sih saya mau nikah resmiin buat anak ibu, kalau diizinin. Boleh. Tapi kapan? Nanti saya kalau ada rezeki saya ini lagi, kayak gitu. Nggak lama-lama tuh dengar dari keluarga dari cowok saya itu, dia bilang gini, neneknya, kamu mau nikah resmi sama dia? Iya, saya nggak suka sama dia liatnya. Udahlah kamu nggak usah kesini lagi, bilang gitu. Nggak usah ke rumah nenek. Emang kenapa nih? Saya nggak suka. Kok nggak suka? Iya pokoknya saya nggak suka lah pokoknya. Keluarganya nggak suka, jadi saya tahan di rumah. Udah lama itu nggak pernah ketemu lagi.
udah pisah kan, nikah siri. Semuanya nomor dia tuh udah hilang semua, entah kemana. Terus akhirnya saya punya kenalan lagi orang Sunda dari Bekasi. Pas itu saya kenalan sama dia tuh di Pasar Babelan. Aku lagi belanja ketemu sama dia. Pas itu saya kenalan sama dia, ngobrol ke rumah orang tuanya dia. Pas itu ibunya nanya, ini siapa gitu. Ini kenalan saya, Bu. Dapat dari mana? Kenalan di pasar. Oh, emang kenapa, Bu? Gak apa-apa. Emang kamu gak ada cewek yang serius sama kamu? Ini sama dia. Saya kenalin ibu buat serius sama ini. Kan baru kenal. Yang itu dikemanain, kata ibunya. Lah kan yang itu kan udah almarhum, udah nggak ada lagi. Emang kamu mau langsung nikah, langsung lupain dia, kata ibunya. Lah emang kenapa, orang saya suka, baru juga kenal udah mau ngajakin serius, kata gitu, kata ibunya. Kan saya suka, Bu, sama dia. Ya udah, saya jalanin sama dia, jalanin. Ya keluarganya sih ada yang suka, tapi bentar-bentar. Kadang-kadang adenya nggak suka gitu. Ya udahlah, saya jalanin, pengen tahu gimana orangnya. Ya udah tuh saya jalanin sama dia tuh yang namanya Sandi tuh, jalanin. Nggak lama-lama kan aku kenalin dia sama keluarga aku. Sampai pernikahan. Udah pernikahan itu kan saya sama dia tuh berjalan dengan lancar. Tapi ujung-ujungnya dia tuh ninggalin aku. Dia kenalan sama cewek yang gak jelas gitu. Dia selingkuh sama itu. Aku ngeliat HP-nya dia tuh bunyi, ada telepon masuk. Nah, aku lihat HP-nya ada panggilan, aku baca. Ketemuan sama itu cewek. Aku ngikutin dia dari belakang. Ternyata dia ngasih kayak macam ngasih duit ke cewek itu. Tapi kalau sama aku nggak pernah dikasih. Padahal udah nikah sama dia. Kata aku bilang, aku kurang apa sama kamu? Sampai kamu punya selingkuhan kayak gini. Aku kurang apa? Aku udah nurut semua kemauan kamu, udah nurut begini, begitu, udah nurut. Kamu nyuruh aku buat ibadah, aku nurut. Semuanya aku nurut. Tapi kamu yang gak nurut sama aku. Aku bilang nasihatin kamu gak mau. Apa gak mau. Tapi kalau sama yang lain kamu mau. Kenapa bisa gitu? Aku sakit aja, kamu gak ngurusin aku. Malah kamu pergi sama yang lain. Kalau nggak niat nikah, ya nggak usah nikah sama aku aja. Aku bilang gitu sama dia. Iya, emang kamu nggak bisa ngasih aku anak, katanya. Nggak bisa kasih aku anak, maksudnya kenapa? Pokoknya kamu nggak bisa kasih aku anak kalau belum main juga kan, aku bilang gitu. Iya memang belum main, tapi aku nggak suka sama kamu aja. Loh, kok kayak gitu? Aneh. Kenapa kayak gitu? Karena aku cuman kasihan aja nikah sama kamu, nggak ada rasa cinta sama kamu. Oh kayak gitu jadinya. Kalau kayak gitu lebih baik aku nggak usah nikah sama kamu, aku bilang gitu.
daripada aku sakit kan gitu Pak. Ya udah, kalau tahu gini mendingan aku pisah aja sama kamu. Ya udah, aku minta talak, minta cerai sama dia. Aku nggak mau tanggung jawab ya, kamu urus sendiri, dia bilang gitu. Masing-masing kan sekarang mah, dibilang gitu. Ya udah, oke. Tapi jangan nyesel nantinya, aku bilang gitu. Karma masih berlaku buat kamu. Kamu punya adik perempuan. Iya, biarin aja, kata gitu. Ya udah, aku tinggalin kamu. Terus aku tinggal di kontrakan sebulan. Aku bayar semuanya, bayaran kontrakannya dia, padahal dia yang nunggak-nunggak. Dan aku pergi ke rumah orang tua aku. Aku bilang sama keluarga aku, Mak, aku udah nggak sama dia lagi, dia udah talak aku dan dia sudah punya yang baru, selingkuhannya. Dan dia juga udah nggak mau sama aku, dia nikah sama aku cuman kasihan katanya, nggak ada kata rasa-rasa cinta. Pantesan setiap aku sakit nggak ada rasa perhatiannya, diem aja. Harusnya orang lain, pengen banget kayak orang lain, punya anak bareng sama keluarganya, sama suaminya, pengen kayak gitu. Tapi kenapa saya begini ya Ma gitu, belum jodohnya kali. Mungkin kamu sabar aja ya Nak. Iya Ma, aku selalu sabar kok, kuat, masa depan aku masih panjang, nggak begitu. Iya, Mama percaya sama kamu. Kamu kok wanita kuat kok. Udah berapa kali kamu disakitin sama seorang, kamu selalu kuat. Terus kata ibu aku gini, udah jangan putus asa, jodoh gak kemana. Iya, aku ngerti. Iya, aneh aja gitu. Aku kurang apa, kurang baik apa? Kenapa hidup aku kayak gini? Iya, Mama tahu kok. Udah sabar aja. Nggak penting juga kamu mikirin dia, dia udah nggak mikirin kamu. Yang sabar aja ya udah. Yang kuat. Iya, aku sabar kok Mak. Nggak apa-apa. Aku semangat, aku selalu turut kata Mama. Ya udah. Nanti kalau misalkan aku ada rezeki, aku bisa ngurusin semua surat-suratnya dia. Nanti doain aku ya Ma, biar aku bisa menjadi orang sukses atau gimana ya Ma ya. Iya, Mama selalu doain kok buat anak Mama. Kamu baik kok orangnya, sama siapa aja baik. Biarpun kamu dihina, dijelekin sama siapapun, kamu selalu sabar, kuat. Sampai rumah tangga juga kuat. Iya, aku cerita sama Mama tentang perasaan aku kayak gini. Cuman kenapa gitu, setiap udah berapa kali, 3 kali kayak begini. Aku kurang apa, salahku apa gitu, kenapa kayak gini.
Berarti ini sama suami yang terakhir ya. Setelah pisah sudah nggak ada ini lagi, nggak ada komunikasi lagi. Nggak ada. Udah resmi bercerai ya dengan yang ketiga ini. Dan sekarang berarti Kak Pinky ini adalah seorang single factor, single. Ya kayak macam janda gitu, tapi nggak punya anak. Oh, janda tapi nggak punya anak. Oke, mudah-mudahan nanti banyak ada penonton yang mau kenal ya. Tapi Amin. masih terbuka kan untuk mencari pendamping hidup? Ya masih, cuman ya kalau misalkan ada jodoh, memang kalau ada yang mau serius sama aku, ya nggak apa-apa. Tapi aku nggak suka dipermainin, apalagi aku nggak suka kebohongan orangnya. Aku saling terbuka, jujur. Yang mau menerima keadaan Kak Pinky apa adanya gitu ya. Aku orang nggak punya, orang susah juga. Aku kan punya orang tua, cuman sebatang. Sebatang. Maksudnya cuma punya mama doang. Oh. Kalau nggak ada orang tua itu sedih juga. Bisa ngerasain kalau nggak ada orang tua. Ya, oke Kak Pinky, ya mudah-mudahan ya pasti semua ada jalan terang nanti ke depannya. Siapa tahu Kak Pinky setelah podcast di sini ada yang suka dan mau menerima Kak Pinky ya, kita nggak tahu ya Kak Pinky ya. Iya, amin. Ya nasib ya, bisa berubah kapan aja. Iya. Nah, dari sini saya nggak mau terlalu banyak bertanya lagi ya, mungkin dari teman-teman bisa disimpulkan sendiri kisah pengalaman hidup dari Kak Pinky ini. Dari sini Kak Pinky ada yang mau disampaikan lagi atau pesan-pesannya ke penonton di rumah, silahkan. Aku mau kasih tahu sama kalian, kalau misalkan punya pasangan atau gimana, jaga hati dan perasaan orang yang kita sayang. Jujur dan terbuka, itu aja sih yang aku sampaikan. Soalnya dalam kejujuran itu lebih penting buat masa depan dan seterusnya. Kalau kita kebohongan pertama, lama-lama ujungnya nggak bakalan bisa bahagia. Karena harta yang paling bahagia itu ya kebahagiaan seseorang bersama kita. Gitu aja. Oke, terima kasih Kak Pinky. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Pinky dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 0858 470.683. Atau buat teman-teman juga yang mungkin nggak mau menceritakan di sini, malu untuk menceritakan langsung ke studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita pengalaman life story, pengalaman pribadi kalian melalui email admin@jejakbackpacker.id atau di ale@jejakbackpacker.id. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Pinky, terima kasih buat waktunya, yang sabar ya. Semoga next ke depannya dapat yang lebih gede lagi. Apa yang gede? Badannya. Yang lebih wow lagi, yang lebih greget, yang lebih menggigit. Ya, Kak Pinky, amin. Amin deh. Ya, aminin aja dulu. Ya amin aja dah. Oke. Nah, aku sekarang ini sih ada mau penyanyi juga. Penyanyi dangdut juga sih. Oh, Kak Pinky penyanyi? Oh, penyanyi. Iya. Bisa dinyanyiin sedikit? Tapi suara aku nggak begitu bagus. Nggak apa-apa, siapa tahu ada produser yang tertarik kan. Lagu dangdut nggak apa-apa. Takdus, takdus. Wis cukup sepisan go pengalaman, sing duwe demenan duda araban. Udah, jangan panjang-panjang. Agak panjang. Gak ada musiknya. Ya. Iya. Gak ada musiknya. Nggak apa-apa kan, orang kalau pengen denger kan nggak perlu ada musik nih. Pengen denger dari suaranya, tarikan nafasnya, cengkoknya gitu. Babak janda aja deh. Oke, boleh. Sudah ku bilang jangan mabuk, sudah ku bilang jangan judi, masih saja kakang
tergoda janda kembang, tak sudi ku tak sudi. Sudah banyak buktinya suami mabuk ke janda, lupa kasih sayang, juga tak pulang-pulang, istri disengsarakan. Wow, keren kan ternyata. Makasih. Iya, mudah-mudahan dia jadi penyanyi terkenal, Kak. Amin. Ikutan ajang itu dong, ajang dangdut di televisi. Udah ikut, aku nari, ngedance, zumba juga. Senam. Oh bisa berarti kalau ngedance? Bisa. Boleh dong ngedance di meja? Rukun dah. Oke, terima kasih Kak Pinky. Sampai ketemu lagi dan dadah. Oke, makasih kakak.